adik-adik, kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan dari judul lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh hormat mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita mengenai manusia yang sudah terikat oleh dosa. Dan manusia tidak bisa melepaskan dosanya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk segala dosa manusia. Itu karena cintanya kepada kita manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sayang kepada semua orang, baik itu kulitnya putih, hitam, ataupun kuning. Semuanya dicintai oleh Tuhan. Seperti cerita kita pada hari ini. Ayo adik-adik, kita sama-sama dengarkan ceritanya. Di suatu tempat, ada seorang anak yang dijuluki namanya Tambi. Karena ia berasal dari negro. Di sana orang banyak berkulit hitam. Teman-temannya, anak-anak kulit putih, sering mengejek dia dan memberi nama lebih putih dari salju. Karena adik-adik melihat pada gambar ini bahwa si Tambi sangat sedih. Begini kisah sebenarnya. Pada suatu siang, si Tambi berlari-lari kecil dengan anjingnya yang bernama si Belang. Pulang dari sekolah, ia begitu kecewa sebab teman-temannya mengejek dia lagi karena warna kulitnya yang hitam. Kalau saja aku dapat mengubah warna kulitku ini, keluh Tambi di dalam hatinya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ia melihat sebuah toko yang memasang reklame jual murah Rp50 sabun kinclong memutihkan yang paling hitam. Timbullah suatu pengharapan dalam hati Tambi. Dengan cepat-cepat ia pulang
Setiba di rumah, ia mengeluarkan uang celengannya tanpa memberitahukan ibunya. Dan ia langsung kembali ke toko tersebut. Ia membeli sabun kinclong. Setelah tiba kembali di rumah, ia mengisi air ke dalam sebuah bak cucian. Kemudian ia menuangkan sabun tersebut ke dalamnya sesuai dengan peraturan yang ada pada kotak sabun itu. Tanpa pikir panjang lagi, si Tambi membuka pakaiannya dan terus masuk ke dalam bak itu. Ia mulai menggosok-gosok seluruh tubuhnya dengan sikat baju milik ibunya. Selang beberapa saat, ia memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah ia sudah menjadi putih sedikit. Karena belum putih, ia menggosok kembali sekuat tenaganya. Begitulah dilakukannya berulang-ulang, sehingga di beberapa tempat kulitnya terkelupas. Akan tetapi, usahanya itu sia-sia. Warna kulitnya tidak berubah sama sekali. Apa yang diharapkannya ternyata tidak terjadi. Dengan sedih ia keluar dari bak cucian itu dan hendak mengenakan pakaiannya lagi. Tanpa diketahui ibunya sudah berada di dekatnya dan bertanya kepadanya, "Anakku, apa yang kau kerjakan sehingga tubuhmu penuh dengan luka? Marilah, ibu merawat luka-lukamu dahulu." Setelah ibunya selesai mengobati Tambi, ibunya berkata kepada Tambi, "Anakku, dalam Markus 7 ayat 21 sampai 22, Tuhan berkata, Tuhan melihat hati, bukan kulit seseorang. Karena dari hatilah timbul dosa yang perlu dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Pada saat dosa sudah diampuni, seorang mampu menghadapi ejekan teman-temannya." Tambi mengerti maksud ibunya. Ia tahu bahwa dalam hatinya masih ada dosa. Misalnya kemarahan, melawan, berbohong, mencuri, dan masih banyak lagi. Kini ia ingin sekali mempunyai hati yang putih dan bersih. Oleh karena itu, Tambi mau percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat menyucikan hatinya dan memberikan kehidupan kepadanya. Setelah Tambi selesai berdoa dan setelah Tambi selesai meminta pengampunan kepada Tuhan, ia sangat bersukacita. Ia tahu Tuhan Yesus sayang kepada dia, dan Tuhan Yesus juga diam di dalam hatinya. Walaupun ia masih diejek, lebih putih dari salju.
ia bisa tersenyum dengan penuh karena hatinya benar-benar telah disucikan dan dijadikan putih oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, walaupun Tambi berkulit hitam dan dia selalu diejek oleh teman-temannya, tetapi Tuhan Yesus tetap mau menerimanya karena Tuhan Yesus tidak melihat kulitnya, tetapi Tuhan Yesus melihat dosanya. Oleh karena itu, ia mau datang ke dunia ini untuk manusia berdosa, supaya yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Ia mau datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk semua orang, baik yang kulit putih, hitam, kuning, pintar, kaya, miskin. Itu semua dilakukan oleh karena kasih-Nya. Maukah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita, yang telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita? Percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib menggantikan dosa adik-adik semuanya. Ayat hafalan Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh percaya kepada Tuhan, dan ajarilah kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.